Oke teman-teman, salam sehat semuanya. Jadi kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana cara pijat kaki dari arah depan untuk memperbaiki lutut dari arah depan dan punggung kaki serta jari kaki. Simak videonya, sebelum lanjut subscribe dulu. Jadi teman-teman, untuk bagian kaki depan ya, untuk menghilangkan pegal ini ya, satu ditekan-tekan begini, kemudian kita tekan-tekan juga pada bagian ini. Jadi untuk bagian kaki depan, cara pijatnya diperhatikan ya. Kita tekan dulu di sini sebagai pembukaan, kemudian kita tekan pada bagian ini. Nah, kalau kita tekan pada bagian ini kemudian ada rasa sakit, jangan dilanjut. Nanti diselesaikannya dari arah belakang ini, tapi dari posisi di depan orang yang kita pijat. Jadi pertama direlaksasi dulu urat ini teman-teman. Kemudian kita maju ke bawah seperti ini. Kemudian selanjutnya, ini selisihnya tadi dari atas sini di sisi tulang kering. Kemudian ini. Nah, pemijatan seperti ini maksudnya adalah untuk mengurai urat yang ada pada bagian ini jika ada masalah. Kemudian kalau tadi di sisi seperti ini, kita dorong lagi di samping begini, dari bawah ke atas tapi teman-teman. Karena kemudian di tengah-tengahnya antara yang bagian atas dan yang bagian bawah tadi kita dorong lagi ke atas. Kemudian kita tekan pada bagian ini dan menggoyang urat yang ada di samping ini. Untuk mereka yang kasus lutut sakit, biasanya akan terasa di sini agak sakit ya. Kemudian ini tidak boleh ditarik dari atas ke bawah begini. Karena kalau ini ditarik dari atas ke bawah, maka akan menimbulkan urat yang bagian ini menjadi ketarik ya. Nah, kalau urat bagian ini ketarik di bagian ini, maka biasanya itu akan menimbulkan rasa sakit dan masalah yang nantinya akan terasa di kemudian hari jika cara pijatnya salah. Kemudian yang kedua, kita tekan-tekan pada bagian ini. Ini maksudnya adalah untuk merelaksasi ujung otot paha bagian depan. Nah, kemudian kita tekan di sini. Nah, kalau di sini sakit, jangan lanjutkan pemijatan pada bagian yang sakit, tetapi nanti diambil dari belakang. Kalau dari arah samping luar ini, dari bawah ke atas seperti ini, maka yang di bagian dalamnya itu kita urai dari atas ke bawah. Seperti ini. Kita urai dari atas ke bawah seperti ini. Diurai lagi terus dari atas ke bawah seperti ini di bagian ini. Karena di sini ada persimpangan urat yang kalau didorong dari bawah ke atas akan menimbulkan rasa sakit setelah selesai pemijatan pada bagian ini. Nah, jadi teman-teman, cara pijat itu pun harus ada aturan-aturannya. Karena kalau kita melawan susunan ototnya, struktur otot itu kita melawan arah, maka itu akan menimbulkan. Oke. Jadi teman-teman, ini yang kita pijat di bagian dalam, tarik dari atas ke bawah seperti ini, tarik dari atas ke bawah seperti ini. Setelah pemijatannya dilakukan, ya kita goyang tempurung lutut ini, menggoyang dengkul seperti ini, teman-teman. Rileks saja, jangan terlalu kuat. Kemudian kita relaksasi kembali seperti ini. Kita relaksasi pada bagian telapak kaki karena kita akan memijat pada bagian punggung kaki. Seperti ini. Jadi diperhatikan cara pemijatan yang benar. Nah, boleh dilakukan seperti ini teman-teman. Maksudnya adalah untuk merelaksasi urat-urat tendon pada bagian depan punggung kaki ya. Kemudian kita cek juga di sini. Kalau di sini terasa sakit, maka kita ambil urat yang di mata kaki yang kalau ditekan itu bisa terasa ke punggung kaki dan telapak kaki. Nah, kemudian selanjutnya kita dorong ke atas seperti ini untuk membuat rileks otot-otot di bagian belakang sebelum pemijatan dari arah depan. Kemudian kita pijat pada telapak kaki. Ada videonya tersendiri teman-teman. Nah, kemudian kita pijat pada jari kaki. Pijat jari kaki ini untuk merangsang, untuk membuat rileks sistem persarapan di dalam tubuh kita. Nah, tetapi ada beberapa orang yang memang tidak ada rasa sakit sama sekali pada saat dipijat pada bagian jari kaki.
Nah, ini sakit sekali. Itu menandakan bahwa orang yang kita pijat adalah biasanya kadar gula darahnya normal. Berbeda dengan mereka yang kadar gula darah tinggi itu sudah tidak terasa sama sekali. Nah, teman-teman nanti bisa mengikuti video kami dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Tekan seperti ini cara pijat jari kaki. Ini bisa buat pijat relaksasi, bisa juga dipakai untuk pijat terapi untuk mengatasi keluhan penyakit. Nanti teman-teman silahkan tulis di kolom komentar, usulkan video apa yang harus saya buat, keluhan apa yang bisa saya buat yang tidak ada di dalam channel ini. Jadi bantu kami, subscribe, like, dan bagikan videonya. Kemudian setelah kita pijat di telapak kaki, pijat di jari kaki, maka kita posisikan kaki seperti ini, kemudian tarik dulu urat besar yang ada di sini. Untuk tarikan ini untuk menghilangkan masalah pada otot paha bagian dalam. Nah, biasanya kalau otot betis pernah ketarik akan ada rasa sakit kalau kita tarik seperti ini. Ya, tarik saja. Ini kalau ada gumpalan-gumpalan sampai ke arah dalam ya, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, pada saat kita menarik ke bawah seperti ini, teman-teman, itu jangan terlalu keras. Ditarik, tekanannya itu hanya menempelkan tangan, kemudian menarik ke bawah. Ringan saja, jangan terlalu kasar, jangan terlalu keras, karena kalau terlalu kasar itu justru bisa mengakibatkan cedera otot. Ya, kalau cedera otot ringan itu ditandai biasanya dengan rasa sakit setelah selesai pemijatan. Nah, teman-teman yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe. Kemudian kita pindah ke yang sebelah kiri, kanan ya, yang sebelah kanan. Nah, ini kita tekan di sini ada rasa sakit. Ini rasa sakit bergerak yang dipijat, teman-teman. Nah, kemudian kita tekan lagi di sini. Tekan di depan sini. Kemudian kita tekan juga di sini. Nah, ini ada rasa sakit sedikit. Ya, biasanya saya kalau ngetes kaki yang pernah keseleo atau tidak, saya pegang begini, kemudian renggangkan sedikit dan tarik. Nah, jika ada bunyi yang hebat, biasanya krek bunyi pada bagian ini, itu menandakan bahwa kaki seseorang pernah mengalami keseleo. Kemudian kita pijat dari bawah ke atas begini. Ini tekanannya lebih kurang cuman 1 cm ya dalamnya. Itu paling dalam, tapi mulai dari kira-kira pergerakan tangan ini 5 mili ke dalamnya ya, tekanannya itu. Tapi tidak terlalu keras, teman-teman ya, jangan terlalu keras, karena kalau kita terlalu keras itu akan mengakibatkan cedera pada urat-urat yang justru akan menimbulkan masalah. Nah, jadi pemijatan yang benar adalah bagaimana kita menekan pada satu titik, titik yang lain itu merespon. Jadi kalau tekanannya benar, maka hasil yang didapatkan pun bisa maksimal. Nih, kita pijat lagi di bagian bawah. Ini melewati kira-kira jaraknya yang pertama tadi, kemudian yang kedua itu 1 jari di antaranya. Nah, jadi dari atas dulu, di persis mengikuti tulang kering ini, kita pijat seperti ini ke atas, kemudian boleh menggunakan tangan kiri maupun tangan kanan. Kemudian di sini kita pijat dan di sini kita relaksasi sedikit. Jika di bagian ini sakit, maka jangan pijat dulu. Kemudian masuk ke tengah-tengahnya yang terlewatkan tadi, kita tekan kembali. Bagian ini kita berhenti untuk menggerak-gerakkan. Nah, kalau digerakkan di atas, teman-teman, urat yang di atas ini kita gerakkan seperti ini, maka kaki bisa goyang ya. Itu artinya ini adalah teknik pijat refleksi yang bagaimana kita merelaksasi posisi urat-urat yang bermasalah, otot-otot yang bermasalah, sehingga nantinya teman-teman bisa mendapatkan kesegaran. Orang yang kita pijat mendapatkan efek relaksasi setelah selesai pemijatan. Nah, kenapa saya jelaskan ini harus ke atas, di sini harus ke bawah? Itu adalah kita mengikuti struktur otot dan urat. Nah, jadi kalau ini misalkan di bagian ini kita dorong ke atas, ini akan sakit pada bagian ini. Dan jangan dilakukan, teman-teman, karena kalau didorong begini itu sakit sekali ya.
urat di sini bisa berkumpul dan akan menimbulkan masalah baru setelah selesai pijat. Bukannya sembuh, tapi malah makin sakit di bagian betis. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Ini ringan-ringan saja, teman-teman. Bagikan videonya setelah menonton. Kemudian yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Cara pijat yang benar dari arah depan seperti ini. Nanti akan saya lanjut lagi berikutnya, cara mijit yang benar dari arah belakang. Tunggu di part berikutnya, teman-teman. Video selanjutnya akan saya bagikan bagaimana cara memijat kaki dari arah belakang, tentunya dengan cara pijat yang benar yang tidak menimbulkan rasa sakit setelah selesai pemijatan. Ini kita tarik dari atas, kemudian tarik ke arah bawah. Ini hanya menekan, menempelkan tangan, kemudian menekan dan tarik. Tekanannya itu enteng, jangan terlalu kasar, karena kalau kita mijat terlalu kasar itu bisa mengakibatkan cedera di sana sini, ya. Cedera otot ringan biasanya ditandai setelah selesai pemijatan, itu badan orang yang kita pijat, anggota tubuh orang yang kita pijat itu ada rasa sakit. Kemudian selanjutnya kita relaksasi pada punggung kaki seperti ini, teman-teman. Ini mengurai urat-urat tendon yang kalau ada masalah biasanya akan ketahuan dan ada rasa sakit pada bagian ini. Jadi ini adalah metode pijat refleksi yang bisa dipakai untuk pengobatan, bisa dipakai untuk mengatasi keluhan, bisa dipakai juga untuk relaksasi. Ya, jadi bagaimana kita merelaksasi otot, merelaksasi posisi urat-uratnya sehingga setelah selesai pijat orang mendapatkan kesehatan yang prima tentunya pada bagian kaki. Nah, kemudian selanjutnya kita pijat pada bagian telapak kaki. Sudah ada di video yang lain, teman-teman, tutorialnya bagaimana nanti arah telapak kaki, cara pijatnya, tekanannya bagaimana. Teman-teman subscribe, like, dan bagikan videonya. Kemudian kita pijat pada jari kaki. Nah, pijat jari kaki, teman-teman bisa melihat gerakan tangan saya yang bergerak hanya telunjuk, yang jempolnya menahan, ya. Ini ringan saja, dan tiap-tiap jari kaki jangan lebih dari 1 menit, karena kalau lebih dari 1 menit itu akan membuat stres orang yang dipijat dan tentunya hasilnya tidak maksimal. Ini ditarik dari arah dalam ke ujung. Tarik arah dalam ke ujung, teman-teman, ya. Ini yang dipijit kesakitan. Tarik dari arah dalam ke arah ujung, ya. Nah, jadi tangan rapat dulu, kemudian jempol nempel. Setelah itu tarik ke arah ujung. Nah, ringan saja, jangan terlalu kasar, ya. Yang belum subscribe silakan tekan tulisan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya Anda dapat pemberitahuan ketika saya membuat video yang baru. Nah, jadi ini tadi keseluruhannya. Kemudian kita tekan di sini. Ini secara keseluruhan barusan adalah video bagaimana cara pijat kaki yang benar dari arah depan. Ya, jadi teman-teman silakan untuk subscribe, like, dan setelah menonton video ini silahkan bagikan sebanyak-banyaknya supaya video ini bisa menjadi bermanfaat, ya. Nah, bisa ditekan dua-duanya. Ini untuk relaksasinya, teman-teman. Setelah selesai pemijatan, kita relaksasi dengan menekan-nekan seperti ini. Ini tangan sampai ke bawah, ya. Tekan-tekan seperti ini, ya. Kemudian kita tekan. Ini arah putarannya begini. Nah, ke arah luar, ditekan-tekan seperti ini. Kemudian setelah itu kita tekan seperti ini. Menekan seperti ini, kemudian memukul pada bagian ini, ya. Di bagian ini kita pukul, tapi pukulannya teman-teman bisa lihat, ya. Saya memukul sambil menekan. Pukul sambil menekan. Pukulan ini akan memberikan efek relaksasi pada otak, ya. Dengan cara seperti ini dipukul tapi ditahan, ya. Jangan mukul mengambang. Jangan memukul seperti ini, tapi pukulannya harus mantap. Dipukul seperti ini kemudian tahan, pukul tahan, pukul tahan. Ini akan memberikan efek relaksasi pada otak, ya.
Nah, ini langsung terasa sampai ke otak kecil teman-teman ya. Jadi silakan lakukan, praktekkan, bisa ke teman, bisa ke keluarga, untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar Anda bagaimana merelaksasi kaki. Ini adalah cara pijat kaki yang benar dari arah depan dengan mengikuti susunan dan struktur otot serta urat yang ada pada bagian kaki. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah subscribe senantiasa diberikan limpahan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, dan dilancarkan urusan rezekinya. Terima kasih, salam sehat dari saya Muhammad Mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.